Nasihat Rasul yang pertama, apa kata Rasul? Fa'aksiru zikrul maut. Perbanyaklah ingat mati. Karena setiap manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Bintang tamu spesial kita ada Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Mustafa aja nih Bang Muhammad tahunnya nih. Mustafa apa nama lengkapnya? Mustafa aja. Mustafa SPD. Oh, Mustafa SPD. Al Ustadz Al Mukarram Mustafa SPD. Pada Al Ustadz dipersilakan untuk menyapa ayah dan bunda dan juga jamaah Cahaya Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ayahanda, ibunda, sahabat Cahaya Hati, dan juga bincang-bincang santuy bersama host kita Bang Wawan, yang tak asing lagi nih. Tadi saya ditanya apa nama kepanjangannya. Kemarin saya bilang Mustafa saja. Ada juga orang dibuatnya namanya Mustafa saja. Nah, jadi saya bilang tadi Mustafa SPD spesial doa. Makanya SPD itu artinya spesial doa. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya bisa hadir di kantor Cahaya Hati. Ya, gunanya berbagi sedikit tentang ilmu yang saya miliki. Betul. Karena sebetulnya Bang Wawan berbicara di depan kamera ini saya jujur grogi saya. Karena yang nonton itu orang-orang yang berilmu semuanya. Masya Allah. Dan kemudian mungkin di bidang tentang umroh mereka lebih banyak pengalaman. Masya Allah. Tapi dengan ilmu yang sedikit ini, ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ayahanda ibunda yang senantiasa menonton di acara Cahaya Hati, dan mudah-mudahan bisa berangkat umroh bersama Cahaya Hati. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, sahabat santuy yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mungkin ayahanda ibunda ada sebagian yang tak kenal dengan saya. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta campakan saja. Kan begitu istilahnya. Buang aja lah. Jadi ayahanda ibunda, nama saya Mustafa. Saya asli orang Jawa Barat. Tapi orang selalu memanggil saya dengan sebutan Mustafa Nasution. Wajahnya mirip orang Batak, tapi asli orang Jawa Barat, orang Sunda. Oh, Masya Allah. Nah, kemudian saya tinggal di Kualu, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Jalan Kubang Raya. Kubang Raya.
Maka itu udah termasuk daerah Kampar. Ya. Makanya ke Pekanbaru ini berat karena melewati kabupaten ya kan, Kampar ke Pekanbaru. Nah, kemudian ayahanda ibunda saya juga aktif sebagai pendidik. Salah satunya di SD Negeri 151 Pekanbaru, Jalan Wonosari. Dan seharusnya saya juga sekarang standby di sekolah. Karena berhubung belum efektif, saya pun tadi izin sebentar. Dan satu lagi, saya mengajar di sekolah swasta. Itu nama sekolahnya Sekolah Stanley Pekanbaru. Oh, Sekolah Stanley. Iya, Sekolah Stanley itu beralamat di Jalan Melur, Kecamatan Sukajadi. Betul. Saya mengajar juga agama Islam di sana. Jadi sebenarnya untuk kegiatan ini ya lumayan lah, agak padat sedikit walaupun gajinya cukuplah untuk beli beras dan sebongkar berlian. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, saya bergabung dengan Cahaya Hati itu di tahun 2017. Oh, 2017. Gitu. Dan kemudian sebelumnya saya udah lebih kenal dengan Al-Mukarram Haji Oktri sekitar tahun mungkin 2010 atau 2009 lah. Lama saya kenal dengan beliau karena kami juga sama-sama termasuk dalam majelis dakwah yang namanya MDI Kota Pekanbaru. Kami sama-sama dalam satu wadah dakwah namanya MDI Kota Pekanbaru, yaitu Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Jadi beliau pun juga udah sharing selalu kami informasi dan alhamdulillah kemauan umroh haji itu sebenarnya Bang Wawan bukan kemauan manusia. Bukan kemauan manusia tapi maunya Allah. Maunya Allah. Betul. Saya ini kisah saya. Kisah saya tahun 2010 saya berdoa. Karena saya ambil dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam yang berbunyi ja'a rajulun ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ausikni ya Rasulullah. Artinya ada seorang sahabat Nabi datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasul, berikan aku nasihat ya Rasul." Sehingga dengan nasihat itu ya Rasul, aku tidak lagi bertanya kepada orang lain. Maka sahabat ini minta nasihatnya ringkas. Maka Rasul pun memberikan 3 nasihat dengan ringkas pula. Nasihat Rasul yang pertama, apa kata Rasul? Fa'aksiru zikrul maut. Perbanyaklah ingat mati. Karena setiap manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kan ada lagunya tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah mati, ustadz mati, ngerikan mati. Semuanya kita akan mati. Artinya apa? Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengingatkan, fa'aksiru zikrul maut, fa'innal mauta mau'izah. Perbanyaklah mengingat kematian, karena ketika kita sering mengingat kematian ada hikmah, ada pelajaran yang akan kita jadikan sebagai hikmah. Apa contohnya? Ayahanda ibunda mohon maaf lahir batin. Jika ada tetangga saudara meninggal dunia, maka ikutlah menyelenggarakan jenazahnya. Kenapa Ustadz? Ada pelajaran. Ketika kita memandikan, apa pelajarannya ya Allah? Hari ini saya ikut memandikan si Fulan bin Fulan ya Allah. Mungkin lusa saya yang akan dimandikan oleh orang lain. Betul sekali, Ustaz. Ketika kita mengafaninya ya Allah, hari ini saya ikut mengafani si Fulan dan Fulan. Mungkin lusa saya yang akan dikafani oleh orang lain. Masya Allah. Ikut kita menyolatkannya ya Allah, hari ini saya menyolatkan dia. Mungkin lusa saya yang akan disolatkan oleh orang lain. Masya Allah. Kita antar ke kuburannya ya Allah, hari ini saya mengantar si Fulan bin Fulan. Mungkin lusa saya yang akan diantar oleh orang lain. Masya Allah. Cuman sekarang mohon maaf lahir batin, banyak orang yang takut ketika menyelenggarakan jenazah. Iya betul sekali. Padahal memandikan jenazah itu enak. Jauh lebih enak memandikan jenazah daripada memandikan anak umur 2 tahun. Coba lah Bang.
Orang udah punya anak, ada keluarga? Belum ya, belum mencoba. Nah, nanti merasakan lebih enak memandikan jenazah ayahanda ibunda daripada memandikan anak usia 2 tahun. Iya. Mandikan jenazah itu diam aja itu Bang Wawan. Nggak pernah banyak protes itu. Mau kita siram, mau kita gosok, jenazahnya diam aja. Nggak pernah ada protes tuh pelan-pelan, Bu sakit nih katanya. Kalau ada lari lagi yang memandikannya. Tapi memandikan anak umur 2 tahun, coba kita panggil dulu, nak mandi, udah dibuka bajunya, udah telanjang, lari lagi dia. Betul nggak? Kita panggil lagi, nas ini udah disiram pakai air, udah pakai sabun, lari juga lagi kita. Tapi lebih enak. Makanya hikmah yang pertama adalah ada pelajaran. Apa kata seorang ulama besar? Berjalanlah engkau sebelum dijalankan ke masjid. Berwudulah engkau sebelum engkau diwudukan oleh orang. Masya Allah. Dan sholatlah engkau di belakang imam sebelum engkau disolatkan di depan imam. Masya Allah. Yang pertama adalah ambil hikmah. Yang pertama adalah tentang banyak-banyak mengingat kematian. Yang kedua, nasihat Rasul kepada sahabat adalah fa'aksiru bisyukri. Perbanyaklah bersyukur. Janji Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah. Makanya perbanyaklah dalam hidup ini bersyukur dalam kondisi apapun. Rasulullah SAW konsep hidupnya itu cuma 2. Apa itu? Sabar dan syukur. Sabar ketika kita mendapat musibah, dan bersyukur ketika kita mendapat rizki. Ini kan kita nih sedang diuji nih. Dunia khususnya bangsa kita Indonesia dengan wabah namanya virus corona. Sampai saat ini dari kalangan menengah ke bawah sampai ke atas semuanya kena. Bahkan sampai ustadz pun kena dengan efek dari virus corona. Betul nih Bang Wawan. Apa efeknya? Yang biasanya orang rokoknya Jisamsu, ustadz itu kan sekarang pindah ke GI. Yang biasanya sempurna kini pindah ke Lukman. Macam mana? Tapi wirid nggak ada lagi. Karena wirid ditutup dia semua kan. Jadi ada efeknya. Tapi di balik itu ada hikmah. Apa hikmahnya? Kita bisa merasakan bagaimana orang lain yang dirasakan. Makanya perbanyak bersyukur. Maka dalam hidup ini perbanyak sabar dan syukur. Karena kata Rasul, as-sabru nisful iman, as-syukru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman, dan syukur itu adalah separuh dari iman. Makanya konsepnya sabar dan syukur. Jadi ini ada kisah nih Bang Wawan tentang sabar dan syukur ini. Ada seorang sahabat suami istri, dia termasuk ahli sabar dan ahli syukur. Udah menikah dia 5 tahun, istrinya nih cantik, putih, bersih, tinggi, semempai, halisnya macam semut berbaris, rambutnya terurai, pipinya merah merkang, cantik lah. Sementara suaminya nih hitam, pesek, pendek, iduit boleh. Jadi dia sore-sore udah 5 tahun pernikahan nih bincang-bincang lah. Kata sang istri, Bang, kita ini termasuk keluarga yang penuh memiliki keimanan. Kenapa gitu dek? Kata sang suami. Karena kita adalah tergolong ahli sabar dan ahli syukur. Masya Allah. Kok bisa? Iya, abang termasuk ahli syukur Bang. Kenapa? Karena abang bersyukur punya istri secantik saya. Sementara suaminya kan jelek tadi. Kata sang istri, saya ini termasuk ahli sabar nih Bang katanya. Saya cantik seperti ini, punya suami hitam, jelek, pendek, pesek ini. Maka kita ini tergabung ahli sabar dan ahli syukur. Makanya dia selalu bersyukur dan bersabar. Itu konsep hidup ini. Makanya bersabar dan bersyukur. Namun mohon maaf Bang Wawan. Ini kita kan santai aja nih kan. Santai. Tegang-tegang, kalau tegang-tegang ini payah pula awaknya kan. Jadi rupanya ketika kita membahas tentang konsep sabar, tentang syukur, apalagi punya istri, itu memang ngeri-ngeri sedap. Jadi saya pernah dengar seorang ustadz tausiah, apa katanya? Punya suami ganteng. Punya suami ganteng itu enak mata memandang, tapi hati risau. Hati risau ya? Iya.
Karena ditengok, ya Allah, ganteng kali lah suamiku nih kayak serokan kata. Apa Jack? Sarukan. Serokan bukan sarukan. Serokan. Ditengok enak dipandang tapi hati gelisah. Kenapa gelisah? Dia berangkat kerja, ditengoknya, ya Allah, ganteng kali lah suamiku nih. Mau pergi kerja dia pamitan, Dek, berangkat kerja dulu ya. Apa kata istrinya, berat kali melepasnya. Kenapa? Karena takut selingkuh di kantor dengan sekretarisnya, dengan bawahannya. Berat ya. Tapi punya suami yang pas-pasan, jangan jelek lah, nanti tersinggung pula yang jelek ini kan. Termasuk yang ngomong ini kan, yang pas-pasan lah. Nah, punya suami pas-pasan, kesat mata memandang, tapi hati tenang. Tenang hatinya. Berangkat kerja dia, Dek, berangkat kerja dulu abang ya. Apa kata istrinya? Pailah bang. Lopeh melepasnya. Kenapa? Siapa yang mau sama abang tuh lah condo itu abang kok lah hitam pendeknya. Siapa yang mau? Artinya bersyukur. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innam azabi lasyadid. Orang usahanya satu dia, dulu punya kedai satu, bersyukur dia kepada Allah, Allah tambah kedainya. Itu lah Bang Wawan. Al-Mukarram Haji Autri, mohon maaf lahir batin, beliau kan dulu pembimbing di salah satu travel lain. Karena beliau bersyukur kepada Allah, Allah buatkan travel. Akhirnya bersyukur. Kalau kita bersyukur Allah tambah. Ada orang punya anak satu, dia bersyukur anaknya dengan satu anak itu, Allah tambah jadi dua. Dua anaknya bersyukur, Allah tambah jadi tiga. Karena dia pandai bersyukur sampai 15 anaknya. Karena dia bersyukur kepada Allah, dia tambah terus. Jadi bapak-bapak kalau yang ingin beristri dua, syukuri dulu yang satu ini. Kalau disyukuri yang satu, insya Allah Allah tambah itu jadi 2, 3, 4. Artinya hidup ini adalah perbanyak bersyukur. Makanya kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan dekat kepada kita. Lalu ketika Allah dekat kepada kita, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Maka kuncinya perbanyak bersyukur. Ini udah 30 menit nih, Jack. Belum tinggal 30 menit lagi. Artinya yang kedua, perbanyak bersyukur. Kenapa? Karena mohon maaf lahir batin yang saya sampaikan tadi Bang Wawan, orang yang berangkat haji, berangkat umroh itu bukan maunya manusia, tapi maunya Allah. Maka yang ketiga ingin saya sampaikan adalah pesan Rasul kepada sahabat. Yang ketiga adalah fa'aksiru bi du'aika fa inna la tadri mata yustajabu du'auka. Apa kata Rasul? Perbanyaklah berdoa, minta kepada Allah, karena engkau tidak pernah tahu kapan doamu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi artinya jangan putus asa. Ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah. Maka saya sampaikan tadi, ini kisah saya. Tahun 2010 saya nengok kawan-kawan sama-sama ngajar MDA, sama-sama guru honor, dia bisa berangkat umroh. Lalu saya berdoa, ya Allah, ingin rasanya saya berangkat ke Baitullah. Saya ingin mencium Ka'bah, saya ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad, ingin sholat di Masjidil Haram, ingin sholat di Masjid Nabawi. Itu tahun 2010 saya berdoa, memohon kepada Allah. Karena saya juga ngambil hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu 83 tahun berdoa kepada Allah, sehingga doanya Allah cantumkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat yang ke-100. Kenapa? Karena beliau lama tidak diberikan keturunan, tidak diberikan anak. Maka doanya, Robbi habli minas sholihin, ya Allah karuniailah aku anak yang soleh. 83 tahun beliau berdoa. Lalu ketika saya berdoa, ya Allah panggillah saya ke Baitullah, panggillah saya ke Tanah Haram. 2010 saya berdoa, kapan doa saya dikabulkan oleh Allah? 2017. Berarti berapa tuh? 7 tahun. 7 tahun kita baru memohon kepada Allah, baru dikabulkan. Ketika itu saya memberikan tausiah di sebuah musola. Musolanya kecil, mungkin adalah sebesar ini. Selesai tausiah saya dipanggil, Ustadz udah haji belum Bunda? Ustadz udah berangkat umroh belum Bunda? Lalu apa kata beliau? Ustadz mau nggak berangkat umroh dengan saya? Jadi waktu itu
karena beliau pun ada menantunya berada di travel. Saya didaftarkan waktu itu bertiga. Ada bertiga kami diberangkatkan oleh beliau, ustadz-ustadz yang memberikan tausiah di musola itu. Nah, kemudian ketika dapat seperti itu tentu kita pun bingung, Bang Wawan. Kita harus ngurus paspor, kita harus suntik lagi, kemudian kita harus ada bekal yang kita bawa untuk ke sana, kemudian kita untuk istri yang ditinggalkan di rumah gitu kan. Kemudian kata beliau, urusan paspor beliau yang mengurus, jadi ustadz tinggal foto saja. Suntik saya yang ngurus, ustadz tinggal suntik saja. Nah, kemudian mau berangkat, satu hari mau berangkat, ustadz datang ke rumah, saya kasih sangu untuk ustadz, dan alhamdulillah dikasih sangu juga. Dan kemudian ketika saya memberikan tausiah ke majelis taklim, saya sampaikan bahwa saya akan diberangkatkan umroh, dan alhamdulillah ada juga jamaah-jamaah yang membantu, dan alhamdulillah bisa berangkat dengan baik. Sehingga waktu itu satu doa saya ketika dapat mencium Ka'bah, ya Allah, panggil saya berulang-ulang ya Allah. Itu doa saya. Ya Allah, panggil saya berulang-ulang. Alhamdulillah, April saya berangkat. Kemudian bulan 12 2017 berangkat dengan cahaya hati bersama jamaah kurang lebih 75 jamaah bergabung. Waktu itu kami rutenya Pekanbaru ke Sri Lanka, bersama jamaah, dan alhamdulillah udah ditarik sama Al-Mukarram Haji Oktri bergabung dan membawa jamaah sampai sekarang. Kemarin kurang lebih mungkin udah adalah sekitar kurang lebih 10 atau 9 kali lah berangkat membawa jamaah. Artinya pesan saya adalah mohon maaf lahir batin, perbanyak berdoa, minta kepada Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Sedangkan Umar bin Khattab saja ketika beliau sakit, itu beliau datangi panti jompo, panti asuhan, anak-anak yatim, tempat-tempat rumah ibadah. Apa kata Umar? Dia bantu, dia santuni. Lalu apa kata beliau? Waktu itu beliau sakit, tolong doakan aku biar aku lekas sembuh dari penyakit yang dideritanya. Makanya ketika ada orang yang mendoakan, kita tidak tahu doa siapa yang didengar oleh Allah, karena kita tidak ada yang tahu. Makanya perbanyak berdoa, jangan pernah putus asa, karena haji umroh ini bukan maunya manusia tapi maunya Allah. Allah kalau seandainya maunya manusia, seharusnya yang banyak orang kaya yang berangkat, betul lah. Tapi sementara ada orang yang menurut dia tidak mungkin, tapi Allah mungkin. Makanya dalam Al-Quran katakan kun fayakun. Jadi kalau seandainya Allah mengizinkan, makanya mohon maaf Bang Wawan, kalau saya berangkat bawa jamaah, saya selalu komunikasi. Saya cerita, ada waktu yang pertama kali saya berangkat dengan pertama kali di travel ini berangkat di Cahayati ini, ada seorang jamaah yang memberangkatkan 9 orang. 9 orang diberangkatkan. Imam masjid, garim masjid, ketua BSKM-nya diberangkatkan 9 orang semuanya. Padahal kalau menurut kita berapa kali lah waktu itu, sekitar 25-an lah, karena di akhir akhir Desember tahun baru kita di Mekah. Kalilah 9 orang, udah berapa dia kan? Tapi itu Allah yang mau. Makanya ketika Allah yang mau, tidak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Makanya ada jalan-jalan tertentu, ada jalan lain. Kita tidak mampu, tapi ada jalan lain. Mungkin seperti itu. Jadi, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dengan Kak Mardiana nih di Kulim. Iya, apa kabar Kak Mardiana? Alhamdulillah sehat. Mau tanya nih dengan ustadz favorit kita. Mantap. Ya, pertanyaannya apa tuh? Ini, kalau dari penampilan kan ustadznya tuh santuy banget tuh ya, kayaknya nggak ada beban gitu kan. Iya. Kira-kira Ustadz Mustafa pernah ini nggak tersinggung atau jengkel dengan jemaah ya? Iya, oke. Ada pertanyaan lain nggak? Pertanyaan lain? Iya. Yang agak berat
nih, nanti dipikirkan dulu. Ya. Kak, sebelum ditutup, apa nih slogan Cahaya Hati? Slogan Cahaya Hati, Iya. Cahaya Hati selalu di hati. Terus? Melayani. Terus? Cahaya Hati. Cahaya Hati. Melayani sepenuh hati. Sepenuh hati ya, Kak. Nah. Baik. Iya, ditunggu pertanyaan berikutnya ya, Kak. Oke, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada Kak Mardiana ini, Ustaz. Ustaz favorit katanya nih. Masya Allah. Ada jawabannya, Ustaz. Ada nggak merasa jengkel dengan jemaah? Assalamualaikum Bunda Mardiana. Iya. Beliau jamaah yang aktif juga. Aktif. Saya waktu itu berangkat Oktober kalau nggak salah jumpa dengan beliau. Iya. Kami kalau dengan beliau itu ingat ceret kuning lah. Jadi kalau Bunda nonton yang senyum dia nih dengan ceret kuning ini. Ceret kuning ya. Kalau sifat manusiawi pastilah ada. Iya. Yang namanya tersinggung, Iya. yang namanya itu pasti ada. Cuman kita sebagai pembimbing yang sudah diamanahkan oleh Cahaya Hati, Iya. sebagaimanapun berat menghadapi jamaah, ya kita tetap dengan slogan kita melayani dengan sepenuh hati. Tapi kadang-kadang jamaah itu mohon maaf lah ya Bunda, Ayahanda, kadang-kadang yang biasanya yang udah sering berangkat, nah itulah yang agak menyepelekan pembimbing. Kadang ada yang 8 kali, Ustaz, saya udah 8 kali berangkat nih Ustaz katanya. Dalam hati siapa yang nanya, saya bilang. Tapi dalam hati, secara manusiawi ada. Cuman, tapi kadang-kadang saya bagaimana, walaupun kita jengkel, walaupun kesal, tapi bagaimana caranya agar jamaah itu lebih dekat. Karena ada pengalaman saya. Waktu itu saya membawa jamaah termasuk orang-orang berduit lah, orang kaya. Masya Allah. Waktu itu kamarnya memang ya kesalahan sedikit lah. Kamar itu kan AC-nya tuh ndak AC seperti ini kamarnya. Jadi terlontarlah sama beliau. Saya udah 8 kali umroh, Ustaz. Tapi seperti ini saya bilang, Pak, mungkin kan dengan travel lain berbeda-beda, saya bilang. Makanya waktu itu saya dekati. Saya kalau ada masalah dengan jamaah, saya dekati beliau. Bahkan kalau tidak bisa dengan beliau, dengan saudaranya, saya dekati. Ayah, gimana kita carikan lagi yang terbaik kamarnya. Oh, enggak usah Ustaz, ini enggak apa-apa. Dan alhamdulillah, ketika selama membimbing, baik kembali. Baik. Nah, nggak ada ini itu, nggak ada itu, dan alhamdulillah beliau pun merasa puas. Artinya kalau memang tersinggung pasti ada. Teman kita bagaimana mendekati jamaah. Bahkan saya mohon maaf, bahwa saya kalau buat jamaah selalu saya bertanya itu. Kok bisa berangkat umroh nih? Apa kerja di Pekanbaru? Saya tanya. Karena saya pun untuk menambah ilmu dan juga menggali bagaimana dia bisa berangkat, kemudian termotivasi juga. Jadi pernah saya kemarin ada buat jamaah ibu-ibu dari Kampar. Saya tanya ibu itu, Bu, kok bisa berangkat umroh? Apa kojo, ini kan orang Kampar, pakai bahasa Ojo. Apa kojo mak di Kampar? Apa kojo mak ya? Apa kecak mak tuh? Ambo kojo, aponya Ustad, nanam kangkung ya Ustad. Nanam kangkung. Lu namanya mendak ada Ustad, 5 boleh kali 5 boleh. Kok bisa sama pai umroh? Alhamdulillah Ustad, itulah panen kangkung pertama Ustad, ambo jual, ambo daftarkan umroh katanya kan. Panen kangkung yang kedua ambo angsur katanya kan. Berapa kemudian nelpon orang kantor, Bunda tolong lunasi kita mau berangkat. Yo. Jadi waktu panen ketiga Bu ya Ustad nih, ambo jual kangkung tuh jo tanahnya Ustaz. Nah, kami berangkat umroh Ustaz. Cuman yang jadi masalah gue Ustaznya pulang umroh nggak ada tanah boleh Ustaz. Tapi niat dia katanya apa, kita mau komunikasi bagaimana dekat dengan jamaah. Dan bahkan mohon maaf Bang Wawan ya, kami pernah ikut pelatihan juga bersama Simpatuh di Jakarta. Simpatuh itu apa tuh Ustaz? Yang melindungi dari dari travel umroh macam Sapuhi. Sapuhi itu. Ya. Jadi kami melakukan itu juga, pelatihan bagaimana membawa jamaah dan bagaimana mendekati jamaah. Ya namanya manusia pastilah ada
berbagai macam pasti ada ya kan. Cuman alhamdulillah ya sebagian ketika kita bawa jamaah dengan program-program yang kita lakukan di Mekah dan Madinah dan alhamdulillah jamaah puas, bahkan yang kemarin berangkat aja bercerita dia di travel lain Ustaz nggak ada kita dapat sertifikat gitu sebagai kita, kemudian bagaimana sholat tasbihnya, sholat zikir almat suratnya gitu kan. Nah jadi kita memang itu yang kita utamakan. Nah, jadi untuk Bunda Mardiana secara manusiawi ada, cuman ya kita pandai-pandailah bagaimana emosinya kita, sesakit hatinya kita tetap senyum di hadapan jemaah. Makanya ada istilah apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jadi kalau makan hati, minumlah teh botol sosro. Mungkin itu Bunda. Jadi itu Bunda Mardiana ya. Ustadz juga manusia Bunda, ya kan. Walaupun kayak manapun sabarnya ya dalam hati pasti mendumel juga. Cuma yang namanya sebagai Ustadz pembimbing, dia sudah membawa nama cahaya hati. Nah, itu harus dijaga Bunda ya. Nama baik. Jadi tetap melayani dengan sepenuh hati. Tapi kadang yang harus berpikir itu si jamaah ini ya. Jangan mentang-mentang udah berangkat 20 kali lah, 30 kali lah, tapi merasa gimana gitu ya. Tapi nggak akan pernah bisa kita berangkat umroh sendiri ke tanah suci tanpa ada pembimbing ya kan. Betul ya Ustadz ya. Baik. Oke Pak Ustadz, kita sapa dulu nih yang masuk di Facebook siap. Ya Pak Ustadz ya. Sambil itu Ustadz silakan minum kopi. Siap. Kopinya kayak udah dingin gitu. Ini jaringannya agak ngelet pula nih. Ini nampaknya agak apa nih. Mungkin karena ditutup pintunya tuh saja. Jaringannya nggak masuk nih. Baik, ini aduh ya Allah. Jeki, lancar nggak jaringannya Jeki? Bentar. Baik, tapi sebelumnya nih ayah dan bunda sahabat Cahaya Hati dimanapun berada, masih lanjut dengan bincang-bincang santuy kita di sini seputar permasalahan haji dan umroh. Tentunya bersama bintang tamu kita yang udah nggak asing lagi di hati para jemaah yang sudah berangkat dengan travel Cahaya Hati ya. Silakan untuk yang mau berangkat lagi daftarkan dirinya sekarang juga. Karena ada promo di bulan Oktober, kita insya Allah udah berangkat di bulan Oktober. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Karena ada promonya Rp22.950.000 untuk DP-nya Rp750.000 saja sudah bisa membawa perlengkapan umrohnya pulang ke rumah ya. Dan syaratnya apa Bang Wawan? Syaratnya gampang. Ayah bunda yang belum berangkat nih, syaratnya bawa fotokopi KTP dan juga fotokopi KK. Atau bawa yang aslinya juga boleh, fotokopi di sini juga boleh. Dan selanjutnya harap dilunaskan untuk biayanya sebulan sebelum berangkat agar nanti mempermudah kita untuk mengurus semua administrasinya ya Ustadz ya, biar nanti nggak ada yang tinggal paspornya, visanya dan lain-lain sebagainya. Baik, ini karena sudah masuk. Ini ada komentar-komentar nih. Yang pertama ada Bunda Ridarlis dari Rumbai. Ya, Rumbai Danau Buatan hadir. Ustadz dan Wawan semoga sehat selalu dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ini ada Bunda Sri Rizky dari apa tuh ya? Bandung ya. Ya, Ustadz bersyukur kalau anak sampai 15, janganlah Ustadz. Susah nanti. Bisa buka apa namanya? Kalau laki-laki semua bisa buka kesebelasan nih. Nah, bisa apa ya? Kesebelasan bola voli. Tapi ada kisah nih Bang Wawan. Iya. Saya ingat Bunda Sri ini. Iya. Banyak anak itu kan dulu orang tua kita mengatakan banyak rezeki. Betul nggak? Banyak anak banyak rezeki. Iya. Jadi ini ada kisah ini. Ada sebuah keluarga itu punya anak 15 anaknya. Dari anak pertama sampai anak terakhir tuh hidup semuanya. Sehat, berhasil lah semua dia. Iya, Masya Allah. Hari Raya Idul Fitri dia pulang kampung tuh. Semuanya. Anak-anaknya. Anak yang 15 orang itu. Memang sengaja dibuatkannya rumah agak besar, dia ingin anaknya kumpul gitu kan. Anak-anaknya yang mengirim itu. Ketika dia pulang kampung seminggu, udah selesai dia katanya pamitan lah anak pertama, ayah ini udah seminggu saya di sini, besok mulai kerja lagi, saya pamit pulang dulu. Kata sang ayah, ya hati-hati, saya nggak bisa ngasih apa-apa ya, ini ada uang 1 juta untuk beli tembakau, katanya kan orang dulu kan tembakau dia kan. Pulang anak pertama, datang lagi anak kedua ngasih uang 1 juta lagi, sampai anak terakhir yang ke-15 ngasih 1 juta. Berarti berapa tuh juta? 15 juta dia kan. Pulang semua anaknya, ceritalah dia kakek tuh, "Nek, sini,"
Apa kek? Nih di meja ada uang 15 juta dari anak pertama sampai anak terakhir. Kita dikasihnya kita 1 juta 1 juta. Nih uangnya. Ditengok uang 15 juta, nangis nenek itu. Kok kenapa nenek menangis? Ingat anak? Enggak, kek. Ingat menantu? Enggak. Ingat cucu? Enggak. Kalau mengapa menangis? Menyesal, kek, katanya. Kenapa menyesal? Kalau tahu seperti ini kita buat 30 anak biar dapat 30 juta dalam 1 tahun. Kebeli pula sawah kita lagi sama baru katanya. Karena kan dia banyak anak. Kita horor bunda. Sri. Jadi Bunda Sri. Ini sebenarnya motivasi buat Bunda Sri ya kan. Ya Allah, Ustaz Mustafa memang ya. Baik. Ini ada Nenek Endut nih, Nenek Yarmawati Ade. Ini nih tantenya Al-Mukarram Ustaz Ajokri ya. Semoga para pendengar kita hari ini sudah membuat ancang-ancang untuk mendaftarkan diri ke rumah Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Terus bangga sama Ustadz Mustafa. Oke Ustadz, makasih. Mengasih tahu jemaah kami bahwa Ustadz juga manusia. Amin. Ya. Oh, Ustadz terima kasih sudah memberitahu jemaah kami bahwa Ustadz itu juga manusia. Benar. Maksudnya ini Ustadz tadi nggak marah gitu. Ada jemaah begini. Ustadz juga manusia ya kan. Ada telepon lagi? Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Kak Mardiana. Tadi kan dituntut pertanyaan satu lagi. Iya, masya Allah. Ya baik. Tapi sebelumnya slogan Cahaya Hati dulu Kak. Oh, slogannya udah hafal nih. Iya, yuk. Cahaya hati selalu di hati. Cahaya hati melayani sepenuh hati. Mantap, subhanallah. Barakallah buat Kak Mardiana. Ya, pertanyaannya apa tuh? Ya, ini mumpung masih sama Ustadz Mustafa nih ya. Iya. Ini Ustadz Mustafa diserang pertanyaan. Ini Ustadz. Ini curhatan hati atau curhatan tetangga lah sekalian ya. Semuanya lah ya. Jadi begini, setelah pulang umroh nih, kenapa ya rasanya cobaan, godaan, sepertinya makin berat rasanya gitu. Jadi mau tanya atau mau minta pencerahan, bagaimana supaya tidak terpancing emosi, terutama nih godaan dari mantan nih ya sih. Ini berat nih. Dibahas nih ini sesuai juga dengan film-film FTV kan banyak kayak gitu ya. Cuma kenyataannya kadang ada juga ya. Jadi mohon pencerahannya ya Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Mardiana nih. Iya. Terima kasih Om Jek. Nah, gimana tuh Ustaz? Untuk Bunda Mardiana, satu kali dan lagi pertanyaan dapat gelas cantik. Dapat gelas cantik. Dalam hidup ini memang kita diuji. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat sebelumnya ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Makanya semakin kita dikenal orang, apalagi kita pulang dari ibadah, memang itu ujian. Betul sekali. Lalu bagaimana caranya agar menghadapi ujian? Yang pertama sabarlah dalam menghadapi ujian, karena dalam ibadah sholat namanya sabar itu kan ada sabar dalam beribadah, ada sabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ada sabar ketika kita mendapat musibah. Kalau ada orang yang mencaci, memaki, kalau dia tidak minta maaf, biarkan aja dia untuk jadikan investasi kita di akhirat. Makanya Bunda Diana, saya baca dalam buku Kitab Duratun Nasihin, itu tentang bab keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi di situ ada 4 wasiat Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha. Al-Ikhlas ya Ustaz ya. Iya, keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi 4 nasihat itu, yang pertama kata Rasul, ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, hendaklah sebelum tidur itu engkau khatam Quran. Khatam Quran. Aisyah pun bingung, dia bingung. Ya Rasul, bagaimana aku harus khatam Quran?
Tidak mungkin dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu akan selesai. Iya, betul. Lalu apa kata Rasul? Cukup engkau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca itu sebelum tidur itu. Kalau orang menyebutnya namanya trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan alangkah baiknya lagi kalau bisa disambung dengan ayat kursi, atau surat ayat kursi, ayat kemudian terakhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis. Kalau bisa usap muka, badan, orang menyebutnya mandi ayat. Mandi ayat. Biar terjaga dari hal-hal orang yang ingin berbuat jahat. Masya Allah. Karena manusia ini kan rambut sama hitam, tapi hati belum tahu. Apalagi ketika kita buka usaha, kemudian ketika kita ada pekerjaan sehingga banyak orang yang iri kepada kita. Yang kedua, nasihat wasiat Rasul kepada Aisyah, hendaklah sebelum tidur itu engkau berbuat baik kepada Nabi dan Rasul. Aisyah pun termenung. Apakah selama ini saya belum berbuat baik kepadamu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sudah. Lalu apa? Cukup engkau bersolawat. Sebelum tidur itu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti yang pertama khatamul Quran, baca 3 ayat 3 surat tadi. Surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua bersolawat. Yang ketiga, pesan Rasul, wasiat Rasul kepada Aisyah, hendaklah engkau berbuat baik kepada sesama kaum muslimin dan kaum muslimat. Ini yang susah. Kata Aisyah, bagaimana ya Rasul? Kita mau tidur ini. Kita harus minta maaf kepada orang-orang, tidak mungkin. Tetangga kita itu kan hitungannya 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Makanya ada istilah 4 kali 4, apa tuh Jack? 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Kan dulu itu tuh. Ya enggak, sebelum ada HP kan itu tuh. Zaman surat. Iya, buat surat pertamanya dibuatnya situ Bandung dulu, baru Jakarta, katanya. Senyum dulu, baru dibaca. Itu udah ada HP. Lalu di ujungnya itu yang nggak enak itu 4 kali 4 16, sempat nggak sempat tolong dibalas. Gitu. Nah, jadi 40 depan, 40 belakang, 40 kiri kanan itu kan tak mungkin kita minta maaf. Iya, ini udah ngantuk nih ya Ustaz. Kalau minta maaf macam mana pula kita mau tidur? Jangan pula nanti kita lakukan menjelang tidur habis sholat isya, kita ketok rumah, pintu depan rumah orang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Saya mau tidur Bu. Ini kalau ada salah tolong maafkan saya ya, katanya. Kalau jam 8:30 wajar lah kan. Ini jam 12 diketok rumah orang. Assalamualaikum Pak Bu, ada apa? Saya mau tidur. Kalau ada salah tolong maafkan saya ya. Apa kata punya rumah? Innalillah la abi obek kau rupanya. Ya, sakit pula di buatnya. Lalu apa kata Rasul? Cukup engkau membaca doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Masya Allah. Jadi ya Allah, ampunilah dosa-dosa baik itu mukmin laki-laki, muslim mukmin perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Biarlah orang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita berusaha untuk mendoakan dan memaafkan mereka. Makanya sebelum tidur itu baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian yang terakhir, wasiat Rasul kepada Aisyah, hendaklah engkau sebelum tidur itu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Aisyah bingung, ya Rasul, haji itu kan ke Mekah, umrah itu kan ke Mekah. Bagaimana caranya? Kita tinggal di Madinah ya Rasul. Apa kata Rasul? Cukup engkau dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sekaligus juga untuk amalan ayahanda ibunda yang di rumah. Apalagi ketika menjelang tidur ingat mantan, karena buanglah mantan pada tempatnya. Jadi daripada kita melamun ingat-ingat mantan,
baca tuh qul Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian baca sholawat. Kemudian yang ketiga baca doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan yang ketiga adalah bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya pernah membaca Bang Wawan sebuah buku yang berjudul Hiduplah Seperti Air yang Mengalir. Saya lupa nama buku karangannya. Cuman saya baca waktu itu ketika bab tentang membaca kalimat tasbih. Bagi siapa yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu satu kali dia membaca kalimat tersebut 49 miliar malaikat bertasbih kepadanya. 49 miliar malaikat bertasbih kepada orang yang membacakan kalimat tasbih tersebut. Makanya kalimat yang ringan namun besar faedahnya itulah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin itu Bunda ya, kalau pulang dari ibadah yang namanya, makanya dalam ayat tadi dikatakan minta tolonglah engkau kepada maka apa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'a sabirin, dan Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Dan yang terakhir mungkin Bunda, jadilah kita orang yang tawadu, orang yang rendah hati, yang mau memaafkan kesalahan orang. Makanya dalam hidup ini kan banyak masalah. Kalau banyak cucian laundry namanya. Kalau hidup tentu banyak masalah. Makanya ada istilah atasi masalah tanpa masalah, penggadaian namanya. Jadi atasi masalah Bunda, insya Allah tawadu, rendah hati, dengan memaafkan orang. Biarlah orang yang bersalah seperti itu. Yang penting kita berjalan dengan sesuai kehendak kita. Insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan insya Allah akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mungkin itu. Pak Ustadz, terima kasih itu. Dengar ya Bunda Mardiana atau Kak Mardiana ya. Mungkin berat permasalahan ini karena mantannya itu bukan satu. Ya, mungkin 10 mantannya ya kan. Makanya agak susah ya kan. Oke. Kita sapa lagi nih buat yang sudah masuk di kolom komentar. Ada Mas Arif Wiryo Hantono. Ini kakak iparnya Al Mukarram Haji. Oh iya betul, yang sama kami berangkat kemarin. Iya benar sekali. Tambah bercahaya aja Ustadz Mustafa. Terima kasih banyak Ayah. Ya. Assalamualaikum. Salam sama keluarga, sehat selalu ya. Ya amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustadz Mustafa dan Wawan. Semoga kita semua termasuk jemaah Cahaya Hati Wisata Religi yang diberikan rahmat, berkah, rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bercahaya Cahaya Hati Wisata Religi. Hati semakin bersinar. Amin. Baik, selanjutnya di sini ada Yulita Ramli Nurdin. Nih Bunda Yulita Ramli Nurdin ini mamanya Cynthia. Ya, Om Jan. Iya. Jalan Jati 3 hadir di katanya kan. Alhamdulillah. Ada Bunda Ina Kabani, mantap Bang Wawan katanya. Terima kasih Bunda. Terus ada Mutia Ardana Lintau hadir. Bunda Ina itu Bang Wawan. Iya. Udah kayak ibu saya sendiri. Betul. Jadi kalau ada masalah saya selalu curhat sama beliau. Iya, betul. Dan beliau tidak mengasingkan siapapun dari para ustadz-ustadz pembimbing. Beliau selalu merangkul kami ketika kami ada masalah apapun. Makanya saya dengan beliau tidak asing lagi. Karena apalagi ketika orang tua saya sudah tiada, ayah ibu tiada, beliau lah tempat pengaduan dan pelarian saya. Makanya kalau ada apa-apa saya curhat sama beliau. Bunda semana ini. Karena ketika kita menganggap seseorang itu seperti orang tua, maka kita tidak ada rasa segan lagi. Makanya ketika saya memberikan tausiah kepada jamaah pengajian, jangan saya anggap ustadz, saya bilang anggaplah saya ini adalah anak dari ayahanda ibunda. Karena ketika kita menganggap seorang itu saudara, ada pertanyaan apapun itu tidak akan tidak akan segan untuk bertanya. Makanya beliau termasuk ibunda yang selalu support, kemudian Bunda Wir, Bunda Ridarlis, beliau adalah ibunda kami dari Cahaya Hati, dan termasuk ibu angkat saya lah, karena beliau yang selalu banyak menasehati saya dan membimbing saya dulu. Ya
saya nggak ada apa-apanya sebenarnya Ustadz dibandingkan dengan Ustadz Jul, Ustadz Fajri, Ustadz Yasir, Ustadz Muhammad Hamidi. Mereka hebat. Saya ini apalah, nggak ada apa-apanya. Cuma dengan sedikit ilmu dari nasihat orang-orang tua, dan alhamdulillah dengan nasihat itu kita kan harus juga mau menerima nasihat orang. Betul. Ya, kadang ada orang tuh ego dengan dia merasa hebat, nggak butuh nasihat. Padahal kita sebenarnya butuh nasihat lain. Ketika kita mendapat musibah, contohnya orang tua kita meninggal, siapa yang memberikan nasihat? Orang lain. Walaupun kita tahu ayatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tahu ayatnya, tapi ketika kita musibah ada orang yang menyadarkan kita. Ustaz, kita ini akan meninggal, maka sabarlah. Termasuk waktu ibunda kami, ayahanda kami meninggal, beri ayahanda ibunda jamaah cahaya api sampai ke rumah. Saya kalau keluarga Ustadz Bang Wawan masih di Sungai Pagar. Di Sungai Pagar ya. Makanya saya nggak ada segan lagi dengan Bunda Wi, Bunda Daris, ibunda kita lah. Karena saya udah anggap Cahaya sebagai ibunda saya sendiri. Saya selalu untuk Bunda Ina, amin. Bunda Wi, Bunda Daris, Bunda Lini dan semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Semoga kita tahun ini bisa berangkat bersama. Amin ya Rabbal alamin. Kita kumpul dan muhasabah di Masjidil Haram. Amin ya Rabbal alamin. Ya ini Bunda Sri Rizky tadi komen lagi nih Ustaz. Ustadz nenek lagi ngumpul nonton bareng. Doakan biar nenek sehat ya. Amin Bunda. Ini orang Sunda nih, Bunda ini. Kalau masalah itu ibu dari Umi, Umi Rika. Oh, ibunda dari Umi Rika. Kalau masalah Bunda Rizky. Kalau masalah ya. Iya. Saya pernah juga berangkat dengan beliau. Satu. Oh iya nih fotonya foto Umi Rika. Satu keberangkatan. Beliau orang Sunda dan sedikit saya juga asli Sunda Jawa Barat kan, banyak juga lah pandai bahasa Sunda. Beliau juga sering Sukabumi ya. Iya, Sukabumi. Saya sering komunikasi juga dengan beliau. Doa yang sama buat Bunda, sehat selalu. Amin ya Rabbal alamin. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bunda kita bisa berangkat bersama lagi Bunda ya. Karena ada kenangan dengan beliau tuh Ustaz. Ada kenangan dengan beliau itu. Ketika saya berangkat dengan beliau, saya kan ahli hisab Ustaz. Saya merokok. Oh, ahli hisab saya kan. Jadi sampai kami ke kota Makkah tuh, tas saya hilang. Tas saya hilang. Gara-gara asik ngisap tuh. Enggak, jadi dalam tas itu ada satu selop rokok saya. Kami cari lah di Mekah itu di hotel keliling, nggak jumpa. Rupanya sampai kami ke Madinah, jumpa tas itu. Jumpa sama Om LP. Di mana jumpanya? Di Madinah di hotel. Apa kata Om LP? Ini tas nih ditendang Om LP ini. Ya kami nyari katanya kan. Jadi adalah hikmah dengan Bunda Sri, cerita-cerita kami ya. Di balik musibah kan ada hikmah. Ada hikmah benar. Kalau selama di Mekah itu kami pakai lah rokok jamaah dulu kan. Sampai di Madinah baru rokok awal itu. Sebenarnya bukan dihilangkan kan? Mungkin ada termasuk kepada kamar jamaah, mungkin jamaahnya lupa, mungkin atau dia segan, dan alhamdulillah balik lagi. Iya, kalau rezeki nggak kemana.